Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan belajar mengenai pembangunan berkelanjutan. Nah, langsung saja untuk masuk ke materi. Jadi, pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development merupakan kegiatan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang. Nah, adapun kriteria yang harus kita penuhi dalam kegiatan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak ada pemborosan pembangunan sumber daya alam. Kegiatan pembangunan tidak menimbulkan dampak lingkungan lainnya dan dapat meningkatkan nilai guna sumber daya alam. Mengapa pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan? Ide pokok yang mendasari kegiatan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Nah, untuk yang pertama adalah proses pembangunan seharusnya dilakukan secara berlanjut, terus-menerus, dan ditopang oleh sumber daya alam, kualitas lingkungan, serta manusia yang berkembang secara berlanjut. Yang kedua adalah sumber daya alam, terutama udara, air, dan tanah yang memiliki ambang batas. Yang ketiga adalah kualitas lingkungan yang berkaitan langsung dengan kualitas hidup. Semakin baik kualitas lingkungan, semakin positif pengaruhnya terhadap kualitas hidup. Selanjutnya adalah kegiatan pembangunan berkelanjutan memungkinkan generasi sekarang meningkatkan kesejahteraannya tanpa mengurangi kesejahteraan generasi pada masa depan. Selanjutnya kita masuk ke komponen yang perlu diperhatikan dalam strategi kegiatan pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemerataan. Nah, pemerataan merupakan konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat diukur. Nah, pembangunan berkelanjutan sebaiknya berorientasi pada pemerataan dan keadilan sosial. Nah, prinsip pemerataan itu terdiri atas merapat distribusi sumber daya alam, sumber daya lahan, dan faktor produksi. Meratanya peran serta kesempatan perempuan dan meratanya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Yang kedua adalah keanekaragaman. Nah, kegiatan pembangunan dilakukan dengan menghargai keanekaragaman hayati dan budaya. Pemeliharaan keanekaragaman hayati merupakan tindakan untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati berfungsi sebagai dasar keseimbangan ekosistem. Begitu pula dengan keanekaragaman budaya akan mendorong tindakan pemerataan oleh masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan tradisi dalam mengolah sumber daya alam. Yang ketiga adalah keterkaitan antara manusia dengan alam dan jangka panjang. Nah, pembangunan berkelanjutan berorientasi pada keterkaitan antara manusia dan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara bermanfaat atau merusak. Masyarakat cenderung lebih menilai kebutuhan masa kini dibandingkan kebutuhan masa depan. Akibatnya, masyarakat mengeksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran tanpa mempertimbangkan kebutuhan masa depan. Oleh karena itu, diperlukan prinsip berkepanjangan dalam mengelola sumber daya alam. Selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan keberlanjutan pada masa mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dapat mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan kelangkaan sumber daya alam pada masa mendatang. Berikut penjelasan mengenai pemanfaatan sumber daya alam sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan. Yang pertama adalah pertanian bioindustri berkelanjutan, di mana kegiatan pertanian berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya terbarukan dan sumber daya tidak terbarukan untuk proses industri dan dengan menekan dampak negatif terhadap lingkungan yang serendah-rendahnya. Yang kedua adalah pertambangan berkelanjutan, di mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, kegiatan pertambangan berkelanjutan merupakan kegiatan yang diawali oleh eksplorasi, eksploitasi, pengolahan, dan kegiatan pasca tambang.
Selanjutnya adalah industri berkelanjutan, di mana ini merupakan pola hidup masyarakat konsumtif yang mempengaruhi sektor industri di Indonesia, terutama industri yang memanfaatkan sumber daya alam tidak terbarukan. Nah, yang terakhir adalah pariwisata berkelanjutan, yang mengartikan bahwa kegiatan pariwisata berkelanjutan di Indonesia merupakan wujud tanggung jawab masyarakat dalam mengelola dan melestarikan lingkungan alam. Nah, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.